تعالى ما به شيخنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد الأمين وعلى رسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ada kulli harfin kutibat badala bidin wa tadharin adolankum man yunus sallallahu alaihi ma'alif rahman bidarini amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala man amana wa amila salihan wa huwa mu'minun min dzakarin wa untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita pada malam ini sama-sama disehatkan Allah, dipanjangkan Allah umur dan disehatkan Allah badan. Kita dapat berkumpul di tempat yang barokah ini. Tujuan kita sama, tujuan kita satu, yakni pengajian dan sholat isya dan tarawih berjamaah serta tadarusan. Sebagaimana firman Allah yang mana ini surah ulun ke-7 mengulang-ulangi, karena di dalam ini surah walaupun pendek tapi isinya padat. Sebagaimana firman Allah wal 'asri innal insana lafi khusrin, demi masa, demi waktu asar, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Yang dimaksud daripada amal yang saleh yakni pekerjaan, perbuatan, perkataan yang diridhai Allah dan diridhai Rasulullah, maka itu disebut amal soleh. Apapun itu bentuk pekerjaan, apapun itu bentuk perbuatan, apapun itu bentuk perkataan yang diridhai Allah dan diridhai Rasulullah, maka itu disebut amal soleh. Pekerjaan itu misalnya mencari nafkah untuk anak istri, atau perkataan yang baik misalnya menyuruh anak, atau membaca bacaan yang mana dikatakan barang siapa membaca la ilaha illallah, barang siapa membaca la ilaha illallah, maka Allah hapuskan dosanya sebanyak 4.000 dosa. Barang siapa membaca la ilaha illallah, apalagi dinyaringkan itu suaranya, Allah hapuskan dosanya 4.000. Tidak ada 4.000, maka dosa kedua orang tua kita, dosa anak kita, dosa istri kita, dosa keluarga kita, dan dosa jiran kita. Itu baru membaca la ilaha illallah di mulut. Sedangkan la ilaha illallah ini bacaan atau amalan, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Artinya di dunia ini yang ada cuma Allah sekompletnya. Yang ada di dunia ini cuma Allah sekompletnya. Maksud Allah sekompletnya itu, yang ada di dunia ini cuma itu af'al Allah, perbuatan Allah, asma Allah, sifat Allah, dan zat Allah. Itu yang ada di dunia ini. Jadi apa yang kita lihat, yang kita lihat di dunia ini yakni af'al Allah.
artinya perbuatan Allah. Kita kadang melihat itu perbuatan makhluk, kita tidak melihat perbuatan makhluk. Karena ketika kita melihat di dunia ini perbuatan makhluk, maka timbullah lawan kita itu sakit hati. Jadi sakit hati, kecewa lawan inya. Tujuan daripada iblis dan konco-konconya, maksudnya iblis lawan syaitan dan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik kepada umat Islam, kepada orang beriman ini, supaya kita sakit hati. Itu tujuan iblis dan konco-konconya. Jadi kita jangan jangan mau dibunguli oleh bubuhan syaitan dan konco-konconya itu. Nah, membuat kita tadi sakit hati karena kita tali hati, mali hati lawan perbuatan makhluk. Apalagi kita sudah umur misalnya 40 tahunan, 40 tahun lebih atau 40 tahun ke atas. Kalau bisa jangan lagi mali hati lawan perbuatan makhluk. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa adalah akhir kalamnya la ilaha illallah, maka orang itu masuk surga. Maksud akhir kalamnya itu, barang siapa akhir kalamnya ia ingat kepada Allah, bukan sekedar membaca la ilallah, apapun itu bentuk kalimat yang dibacanya, baik itu subhanallah, baik dibacanya Allah, baik itu dibacanya, baik yang baca Yasin, baik yang baca Quran, baik yang baca surah Al-Ikhlas, akhir umurnya, maka ujar Rasulullah, orang itu masuk surga. Man kana akhir kalamihi dzikrullah, barang siapa akhir kalamnya zikir kepada Allah, maka orang itu ahli surga. Zikir kepada Allah itu banyak, akhir kalamnya menasihati misalnya. Jadi keyakinan itu yang disebut dengan iman. Iman itu andaknya di hati. Kalau nang kita baca di mulut itu disebut amal. Jadi nang kita jaga benar itu, nang dua ini harus kita gandeng. Amal soleh itu kita kerjakan, iman atau keyakinan hati kita itu kita mantapkan. Dan dari seluruh amal-amal tersebut lagi mensyaratkan hati kita itu hudur, hati kita itu ingat kepada Allah. Karena al-amal bila hudurin kal jasadi bila rohin. Ingat kepada Allah itu seperti jasad tanpa roh. Amal tanpa hudur, tanpa hati itu hadir kepada Allah, itu seperti jasad tanpa roh, artinya mayit. Nah, kecuali ada amal wahidah sallallahu bihi asyran. Siapa baca salawat kepadaku sekali, maka Allah balas 10 kali. Itu bagi orang yang baca salawat, mulutnya baca salawat, hatinya itu tadi kesana kemari atau mahyabang, atau hatinya kada ingat lawan Allah, hatinya kada ingat lawan Rasulullah. Baca salawat sekali ditulis 10 kali. Apalagi baca salawat sekali, hatinya ingat misalnya lawan Allah, hatinya ingat lawan Rasulullah, maka itu kada terhitung. Jadi amal yang paling aman biar itu cuma yang dibaca salawat. Jadi jangan koler membaca salawat, apalagi di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan ini kita sudah tahu amal yang sunat itu ditulis seperti amal yang wajib. Amal yang sunat ditulis Allah seperti pahala. Kalau misalnya di luar daripada bulan Ramadan kita khatam Al-Quran misalnya sebulan sekali,
aturannya di bulan Ramadan ini lebih daripada sekali. Setengah daripada amal soleh lagi, yakni di bulan Ramadan ini kita banyak-banyak itu bersedekah, banyak-banyak bersedekah. Dan amal soleh yang lain, terutama di bulan banyak-banyak itu sabar, banyak-banyak sabar. Jadi itu ingatkanlah yang tadi apa namanya, nang nyaman lawan pian. Apalagi karena sholawat itu tadi mana pali umur kita nang dahulu nang banyak tak tinggalakan itu ibadah. Sholawat ini nang mana palinya nang maisi kekosongan amal soleh kita nang lagi bahari. Jadi ketika kita baca sholawat, amal soleh kita misalnya kita lagi bahari, kita sekarang berumur 60 tahun, waktu mulai balik sampai misalnya 60 tahun itu kita koler beramal soleh, banyak tertinggalkan ibadah sholat atau puasa, tutupilah, isiilah dengan sholawat. Jangan sampai makin kita tua, makin koler membaca sholawat. Pokoknya apabila ada amalan banyak, apapun itu bentuk amalan yang banyak, jangan sawat tak tinggalkan itu salawat. Misalnya amal soleh tadi banyak, yang paling penting akan salawat tadi. Apalagi Jarulun sambil baca sebuah kitab disebut tidak sempurna makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sempurna makrifat kita kepada Allah walaupun kita misalnya hafal sifat 20 atau sifat-sifat Rasul yang lain. Tidak sempurna makrifat kita kepada Allah kecuali dengan dua perkara. Pertama, kita mengenal asal kejadian makhluk. Yang kedua, kita mengenal asal kejadian diri kita. Asal kejadian makhluk itu, semua makhluk ini terjadi daripada Wasallam. Asal kejadian diri kita ini ada dua. Diri kita ini ada roh, ada jasad. Roh itu, roh kita ini pun nangkau bapandir ini dah. Roh itu pun daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad itu